Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Jubril dengan NIM D4087120 dan ibu guru yang di samping saya Ibu Cahaya Dia, mengajar di SD 32 Payakumbuh dengan bidang studi pendidikan olahraga dan kesehatan. Baik, di sini saya akan mewawancarai guru yang sesuai dengan materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah psikologi pendidikan. Materinya yaitu bakat dan peranannya dalam belajar. Baik, saya akan melontarkan pertanyaan ke Ibu. Yang pertama, menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan bakat pada peserta didik di sekolah dasar? Bakat merupakan suatu bawaan yang dimiliki oleh anak yang bisa dikembangkan. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu mengenali bakat yang dimiliki oleh siswa di kelas? Yaitu dengan cara mengidentifikasi perilaku atau bakat dan minat tersebut dengan bagian-bagian tertentu seperti ada olahraga, seni, agama dan lain sebagainya. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, seberapa penting peran bakat dalam menunjang keberhasilan belajar siswa SD? Peran penting bakat anak yaitu dapat memotivasi belajar anak lebih giat lagi dan nanti akan memberikan dampak positif terhadap anak. Lanjut, soal yang keempat, apakah setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda? Bagaimana Ibu menyikapinya? Jelas sekali setiap anak itu unik dan mempunyai bakat dan minat yang berbeda juga. Caranya supaya kita mengetahui bakat tersebut, kita mengidentifikasi anak itu dengan beberapa kegiatan yang dilakukan. Lanjut, pertanyaan yang kelima, bagaimana pengaruh bakat siswa terhadap motivasi dan minat belajar mereka? Bakat ini akan sangat memotivasi siswa di dalam proses belajar mengajarnya dan akan menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Pertanyaan yang keenam, metode atau strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengembangkan bakat siswa di kelas? Metode yang dilakukan yaitu dengan cara kita lakukan suatu tes, wawancara, ataupun identifikasi yang dimaksud di atas tadi. Lanjut, pertanyaan yang ketujuh, apakah kurikulum sekolah sudah mendukung pengembangan bakat siswa dan mengapa? Sangat mendukung sekali karena di dalam sistem pendidikan kita sekarang ini kita telah berfokus kepada anak atau siswa. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana peran guru dalam mengarahkan bakat siswa agar selaras dengan proses pembelajaran? Peran guru sangat penting sekali karena di sekolah kita bisa melihat kemampuan-kemampuan anak yang dimiliki dan kita akan memilah-milah nanti bagaimana bakat dan anak itu bisa berkembang dengan baik. Pertanyaan yang ke-9, apakah Ibu pernah menghadapi siswa yang berbakat tetapi prestasi akademiknya rendah? Bagaimana penanggapannya? Itu memang sesuatu hal yang sering terjadi di sekolah. Anak berbakat tapi tidak berprestasi. Itu mungkin disebabkan oleh faktor kemampuan atau kurangnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua atau pemikiran yang masih sempit terhadap orang tuanya. Dan cara yang dilakukan itu memberikan pengertian dan motivasi kepada orang tua maupun kepada anak sendiri. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana kerjasama antara guru dan orang tua dalam mengembangkan bakat siswa? Terbukti kalau di sekolah saya dengan SD 32 ini memang itu yang sering terjadi, tidak adanya kolaborasi antara orang tua dan guru di sekolah untuk mengembangkan bakat anak tersebut. Lanjut, pertanyaan yang ke-11, menurut Ibu apa dampak jika bakat siswa tidak dikembangkan sejak dini? Bakat siswa itu apabila tidak
memberikan dampak yang tidak baik kepada siswa, mungkin bisa menjadi proses dalam proses pembelajarannya menurun atau kurang adanya semangat belajar siswa. Lanjut, pertanyaan yang ke-12, bagaimana peran kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan bakat siswa sekolah dasar? Nah, di sini peran ekstrakurikuler di SD 32 sangat berperan penting sekali. Kami di SD 32 mengambil ekstrakurikuler yaitu pramuka dan pencak silat. Dan setelah diidentifikasi terhadap anak, lebih dari 50% anak menyukai ekstrakurikuler yang kami lakukan. Pertanyaan yang ke-13, apakah lingkungan sekolah memengaruhi berkembangnya bakat siswa? Kalau masalah lingkungan sekolah sangat memadai untuk melakukan ekstrakurikuler tersebut, karena di sekolah kami mempunyai potensi lingkungan yang luas dan bisa untuk dimanfaatkan untuk segala kegiatan. Pertanyaan yang ke-14, hambatan apa saja yang ibu hadapi dalam mengembangkan bakat siswa di sekolah? Hambatan yang dihadapi di sekolah, khususnya untuk kegiatan pencak silat, itu terhambat di faktor sarana dan prasarana yang tidak memadai, karena kurangnya contohnya adanya peci, bolo atau toya yang tidak sanggup untuk sekolah memenuhi gitu. Dan untuk hambatan yang lain, kurangnya kolaborasi antara orang tua ke sekolah atau tidak adanya kerjasama yang bisa dilakukan antara orang tua dan guru. Pertanyaan yang terakhir, harapan ibu terhadap sistem pendidikan agar dapat lebih mendukung pengembangan bakat siswa dalam proses belajar. Harapan saya sebagai seorang guru, sesuai dengan sistem pendidikan kita sekarang ini, yaitu pendidikan itu berfokus kepada anak dan terhadap nilai, tidak hanya terfokus pada nilai akademik, tapi juga bisa berkembang pada nilai bakat dan minat anak. Dan saya berharap juga adanya kerjasama yang baik atau kolaborasi yang baik antara guru dan siswa dan sekolah. Baik, sekian wawancara saya untuk hari ini dan terima kasih kepada ibu telah membantu saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.